Karena inovasi tanpa model bisnis atau bisnis model yang tepat, pada hakikatnya adalah mati. Halo semuanya, selamat datang di Disruption, Dennis Insight on Startup, Strategy, Teknologi, and Innovation. Berbagai macam festival dan juga kompetisi inovasi sudah banyak dilakukan oleh berbagai macam perusahaan, institusi, organisasi, dari pemerintahan, bahkan juga institusi spiritual. Namun, ini banyakkan hanya sebagai hype saja. Seperti FOMO, Fear of Missing Out. Kalau nggak melakukan event-event ataupun kegiatan yang ada kata-kata jargon inovasinya, seakan-akan ketinggalan zaman. Tetapi, apa yang terjadi? Ketika sudah banyak sekali kegiatan ini, banyak juga ide-ide yang akhirnya hanya jadi ide. Nggak bisa masuk ke dalam pasar ataupun tidak bisa diluncurkan dan tidak bisa diimplementasikan. Ini jadi masalah di mana-mana. Untuk kita sebagai praktisi, maupun juga pengamat, sebagai konsultan, sebagai trainer, dan yang lainnya, jadi pertanyaan besar. Kenapa kita sudah memberikan banyak sekali ide-ide ataupun konsep-konsep tentang inovasi, tetapi akhirnya cuma di atas kertas. Nggak bisa dieksekusi. Kenapa? Ini jawabannya. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata ini. Everyone can innovate, atau semua orang bisa berinovasi. Dan terus terang, saya dan juga tim saya pun sering mengatakan demikian. Tetapi akhirnya kami sadari bahwa memang benar semua orang bisa berinovasi. Namun, tidak semua orang bisa mengeksekusinya. Jadi kalau ngomongin tentang inovasi, hanya di awal-awal saja, bagaimana proses untuk ideasi dan juga untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif sampai kepada prototipe, dan kalau itu semua sudah selesai, ya nothing, nggak akan terjadi apa-apa. Karena itu kami mulai sadari bahwa ternyata harus ada kelanjutannya. Suatu proses inovasi tidak hanya berhenti pada waktu prototipe saja, tetapi bagaimana kita bisa melanjutkannya dengan bisnis model yang tepat. Karena inovasi tanpa model bisnis atau bisnis model yang tepat, pada hakikatnya adalah mati. Dalam sebuah artikel yang ada di dalam Harvard Business Review yang ditulis oleh Nathan Furr and Jeff Dyer yang berjudul Choosing the Right Innovation Method at the Right Time, mereka menggambarkan bagaimana proses end-to-end innovation yang benar. Design thinking hanya dapat melingkupi bagaimana kita bisa mendefinisikan permasalahan. Kemudian dari situ kita mencari solusi yang tepat dan kita mewujudkan solusi itu dalam prototipe. Sampai di situ saja. Kalau kita mau lebih dalam lagi, dan supaya mengerti bagaimana ini bisa berhasil, kita harus terjemahkan itu ke dalam 9 blocks of business model canvas yang kita bisa pakai dengan kanvasnya dari Strategizer yang ditulis oleh Alexander Osterwalder dan juga Yves Bickner, yaitu business model canvas. Nah, disinilah letaknya. Kalau kita mau berinovasi dan mau benar-benar inovasi kita menjadi nyata. Jangan hanya berhenti di ide-ide saja. Nah, disinilah kita harus sadari. When rubber meets the road, pada waktu kenyataannya menghantam kita, dan juga kita rasakan secara langsung di dalam real world, apakah ide inovasi kita benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau ide inovasi kita ternyata tidak bisa memenuhi aspek desirability, tidak bisa memenuhi aspek visibility, dan juga tidak bisa memenuhi aspek viability,
sama aja bohong. Itu hanya indah di atas kertas, tanpa kita sadari bahwa ternyata ini belum bisa diimplementasikan. Atau sama sekali tidak bisa diimplementasikan. Sayang sekali ya, kalau demikian halnya. Mungkin ada yang berkata juga, ya mungkin pada saat nanti, pada saat teknologinya sudah ada, ataupun juga pada saat nanti landscape bisnisnya berubah, kita bisa implementasikan. Fine, saya setuju. Tetapi pada saat kita mau implementasikan, pada saat nantikah, pada saat teknologinya sudah siapkah, kembali lagi kita harus periksa apakah sudah memenuhi yang namanya model bisnis yang pas agar kita bisa luncurkan kepada target pengguna ataupun ke dalam pasar. Disinilah kita bisa sadari secara internal apakah kita mampu untuk melakukan ide inovasi ini. Dan kita juga bisa pertanyakan, kira-kira kalau kita mau benar-benar implementasi, bagaimana cost-nya, bagaimana pendapatannya, akan untung atau buntung. Kalaupun awal-awalnya buntung, sampai kapan kebuntungan itu berlanjut? Karena sampai pada waktunya, kalau tetap buntung, ini tidak bisa dibiarkan. Berarti ada yang salah dalam model bisnis kita. Karena itu, kita harus benar-benar kritis dan benar-benar harus sadari. Jangan hanya asal menjalankan ataupun hanya sekedar mengeluarkan dan membentuk sebuah inovasi tanpa didukung dengan model bisnis yang tepat.